Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan juga pendengar nih, munculnya banyak istilah-istilah baru di media sosial mungkin membuat kita bingung gitu ya, atau mungkin juga merasa miris. Kenapa sekarang begitu banyak masalah atau kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan adanya blow up dari media sosial? Padahal sebenarnya bisa saja fenomena tersebut sudah ada sejak dulu, tapi kita baru bisa ramai membicarakannya atau kita ketahui gitu ya dengan masifnya perkembangan media sosial. Salah satunya adalah persoalan child grooming gitu ya. Kita hari ini akan bahas tentang apa itu child grooming dan bagaimana cara mengatasinya bersama dengan dosen psikologi UMS, ada Ibu Dr. Anda Juliani Prasetyaningrum, Magister Psikologi, Psikolog. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kita semua ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini tentunya kita juga mengundang Anda, pemirsa dan juga pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah nih Bu Juli, kita awali dengan tadi ya istilahnya child grooming. Ini mungkin banyak orang tua yang belum tahu apa sih ini, istilah apa lagi sih ini gitu ya. Nah silahkan Ibu Juli dijelaskan sebenarnya apa nih child grooming ini? Iya, jadi memang mulai 2026 ini istilah child grooming ini kemudian menjadi booming seperti itu karena ditampilkan di media sosial dengan begitu menarik gitu, artinya menarik itu respon dari masyarakat itu luar biasa ya, dengan adanya buku itu Broken Strings ya, dari karya seorang penyanyi Indonesia tetapi keturunan Belgia seperti itu ya, tapi dia bisa berbahasa Indonesia sehingga bukunya ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Dan dari buku yang dia tulis apa adanya itu ternyata menyadarkan kita semua atau remaja-remaja seusia dia gitu ya, atau katakan Gen Z gitu kan, loh ternyata aku dulu juga mengalami itu, oh ternyata ini toh pada saat itu aku sudah mau bunuh diri misalnya seperti, atau self harm gitu ya, aku sudah melakukan self harm seperti itu. Jadi memang apa yang terjadi, apa yang mengakibatkan child grooming ini perlu kita diskusikan dan kita perlu mengantisipasi. Kenapa? Karena sangat mungkin child grooming ini sebetulnya sudah ada di sekitar kita, hanya kita tidak paham, kita tidak tahu, sehingga ada kecenderungan untuk membiarkan gitu ya, seolah-olah anakku sono sing ngopeni atau mengasuh, katakan seperti itu. Kenapa? Karena anak kita terikat secara emosional dengan pelaku atau predatornya seperti itu. Nah, kenapa saya tertarik ini ya, karena boomingnya atau viralnya buku Broken String, kemudian juga kebetulan ada kasus Epstein Files ya, yang itu juga sekarang ini begitu menghebohkan karena ada data jutaan yang masih belum dibuka. Nah, beberapa atau sebagian cukup besar gitu ya, itu sepertinya teknik rekrutmennya juga menggunakan child grooming. Artinya mereka membidik anak-anak yang kurang kasih sayang, katakan seperti itu, dari keluarga menengah bawah. Orang tuanya sibuk sehingga tidak begitu atau kurang begitu memperhatikan kebutuhan vital dari anak-anak, yaitu kasih sayang, perhatian, rasa aman, kemudian juga ya perhatian itu dalam pengertian ada tempat untuk sharing. Ya, ketika kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, pagi hari itu anak baru ngomong satu kata misalnya atau satu kalimat, nanti aja mama sudah misalnya seperti nanti aja
sudah mau buru-buru misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu tuh tidak kita sadari bahwa anak-anak kita itu membutuhkan interested in kita seriously gitu ya, bahwa aku punya mama, aku ada papa ya, sehingga ketika aku mengalami sesuatu ada tempat untuk men-sharekan gitu ya, ada tempat untuk mencari ya, berbagi masalah, kemudian mencari solusi. Tapi ternyata mamaku terlalu sibuk, aku tidak lagi dianggap sebagai anak, atau keberadaanku tidak lagi dianggap penting ya, tidak dianggap penting, bahkan mungkin terabaikan seperti itu. Bahkan ketika pulang sekolah mau makan siang ternyata belum ada misalnya karena mamahnya lupa pesen ya, misalnya seperti itu ya, belum pesen GoFood misalnya. Nah, pada situasi seperti itulah si groomer ini itu akan membidik ya anak-anak seperti itu. Nah, ini yang membuat saya sebagai psikolog anak ya, katakan seperti itu, karena concern dengan masalah anak itu sangat mengkhawatirkan. Dan kebetulan ternyata emang child grooming itu terjadi di sekitar kita gitu ya. Sementara kita tidak menyadari, karena beberapa waktu lalu ya, tahun 2026 ini 2025 ya, 2025 sudah lebaran atau sebelum Ramadan saya lupa ya. Tapi baru saja itu saya dihubungi seorang bapak gitu ya, diminta mengatasi masalah tentang pelecehan seksual gitu ya pada anak. Mungkin Desember kemarin sudah saya bahas sepintas itu kasus pendidikan seks pada anak-anak itu. Nah, pelakunya itu adalah orang terdekat gitu ya, orang terdekat. Dalam hal ini maaf ya Bapak Ibu, jadi ini memang faktanya seperti itu. Pelakunya adalah guru, maaf. Dan bisa kita bayangkan, klien saya yang saya tangani itu 2 anak, usianya baru 8 tahun, kelas 2 SD. Dan apa yang terjadi? Yang satunya sudah disadarkan oleh ibunya gitu ya. Yang satunya ini sudah mulai nampak bahwa dalam tanda petik dia menikmati relasi itu ya, sehingga dia aku ingin Pak Guru itu jangan dikeluarkan dari sekolah, Bu, gimana ya Bu caranya? Ketika ngobrol dengan saya, konseling dengan saya itu, aku pengennya jangan keluar, aku seneng soalnya dia perhatian dengan aku, bla bla bla, pokoknya memuji luar biasa. Padahal dia sudah diperlakukan juga cukup luar biasa, yang akibatnya juga luar biasa. Kenapa? Karena anak di usia 8 tahun itu sudah bisa menstimulasi organ seksualnya. Kalau secara medis kan harusnya belum muncul ya, dorongan seks itu kan harusnya belum muncul gitu ya, atau stimulasi yang berkaitan dengan seksual reaction gitu ya, itu belum tertanam pada saat itu. Tapi ketika dia sudah difasilitasi untuk menstimulasi sel-sel syaraf-syaraf yang ada di organ-organ itu kan, dengan sentuhan, dengan ya melakukan manipulasi apapun, itu kan bisa menimbulkan ya kenikmatan itu muncul. Dan ketika anak merasakan itu, pasti dia ingin mengulang. Nah, ini yang terjadi pada satu kasus saya. Yang satunya alhamdulillah masih aman gitu ya. Yang satunya ini memang butuh pendampingan gitu ini, karena ibunya juga sudah gimana ya Bu, nonton TV saja dia sambil main itu misalnya, seperti itu. Nah, seperti ini yang harus kita cegah gitu, atau kita atasi gitu ya. Karena ternyata tidak hanya orang asing, tapi justru persentase yang lebih besar itu adalah pelakunya orang-orang yang dikenal oleh anak. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak dikenal kan anak akan lebih cepat menolak gitu ya. Nah, sementara kalau kasus Epstein Files itu memang kebanyakan anak-anak baru, tetapi mereka memang betul-betul diabaikan oleh keluarganya. Seperti pahlawan gitu ya, yang datang memberikan kasih sayang, memberikan apa yang dia inginkan, duniawi banget. Saya kamu belum pernah makan makanan mewah gitu, diajak ke restoran mewah ya, jika anak-anak menengah bawah misalnya yang tidak di cover oleh orang tuanya karena mungkin sibuk bekerja seperti itu. Nah, dia merasa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan seperti itu. Jadi
apa namanya, kemudian anak-anak ini memang kemudian dimanfaatkan secara ekonomi ya kalau abstinent vice, tapi kita tidak membahas itu, kita membahas ke child groomingnya saja, groomingnya saja, karena ini terjadi di sekitar kita. Nah, sehingga memang apa yang ada di sekitar kita itu kita perlu atensi kita. Mencurigai sih enggak, perlu perhatian terus gitu ya. sudon tuh enggak, tapi perhatian tadi. Jadi kadang-kadang kita perlu sudon dalam pengertian waspada. Ada apa nih ya? Ini ada keluarga dari jauh, katakan misalnya sepupunya suami kita atau ayah dari anak kita misalnya, atau mungkin kenalan dari ponakannya, kenalan dari ayah kita misalnya, suami kita misalnya, kok tiba-tiba membawa keponakannya ke rumah main, kemudian perhatian banget dengan anak kita yang masih kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 5 SD misalnya, perhatian sekali, sementara dia laki-laki, anak kita perempuan, atau mungkin dia laki-laki, anak kita juga laki-laki. Seperti kasus saya kan, bisa bapak juga guru, ya, bapak guru dengan murid laki-laki, karena dia memang mencari kepuasan dari itu, bukan yang tidak normal seperti itu. Nah, jadi kita perlu waspada bagaimana apa yang bisa terjadi gitu ya dengan anak-anak ini, dan apa itu child grooming, itu kita perlu kenalan dulu gitu ya, itu apa, ciri-cirinya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Kemudian bagaimana apa namanya, individu yang memiliki kecenderungan atau individu yang tergolong predator, kita menyebutnya predator ya, atau groomer gitu ya. Groomers ini karakteristiknya seperti apa, kemudian ya mungkin mental setnya atau mungkin modus operandinya ketika dia mencari mangsa itu seperti apa. Nah, ini kita perlu waspada. Bukan berarti tadi sekali lagi bukan mudah memfitnah orang atau mencurigai orang, tidak, tapi kita hati-hati. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana atensi kita pada anak-anak kita. Ya, terutama untuk ibu-ibu muda ini ya, ibu-ibu muda yang putra-putrinya masih SD gitu ya, atau ya katakan namanya remaja ya, menjelang remaja ya, pubertas, menjelang pubertas, itu kan mereka sedang membutuhkan atensi ya, perhatian dari sekitar lingkungan terdekat. Dan ketika dia tidak mendapatkannya di keluarga, dia akan nyari, karena dia butuh itu untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ya, kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup dalam perspektifnya dia. Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama ya, kita introspeksi, apa yang selama ini aku lakukan pada anak-anak saya gitu misalnya, seperti itu. Perlu juga dilihat kembali gitu ya, apakah memang kasih sayang atau mungkin validasi yang diberikan kepada anak ini sudah cukup, atau mungkin masih bisa ditambah lagi gitu ya sebagai orang tua gitu Bu Juli. Nah, dari penjelasan tadi nih Bu Juli, bisa disimpulkan mungkin Bu Juli, apa sih makna dari child grooming dan bagaimana proses ini terjadi gitu, silakan. Iya, jadi child grooming ini dalam bahasa psikologinya adalah manipulasi psikologi. Jadi si pelaku itu mengamati perilaku dari calon korbannya, ya, dan yang ditarget gitu ya untuk menjadi korbannya itu adalah anak-anak yang memang membutuhkan grooming tadi, perawatan ya, perawatan psikologis, dalam hal ini kasih sayang, perhatian, mungkin juga aktualisasi diri. Mungkin dia ketika dengan mamahnya, dengan papahnya, dengan ibunya, dengan bapaknya, ketika sedang menyampaikan sesuatu, nanti deh mama sedang sibuk, kamu itu masih anak-anak, nggak usah ngeritik mama misalnya, nggak usah ngeritik papa misalnya, nggak usah banyak nanya ya, nggak usah banyak nanya, pokoknya manut aja. Namanya anak patuh pada orang tua itu kan yang baik misalnya. Nah, padahal ketika anak menjelang pubertas itu kan keingintahuannya banyak, keinginannya untuk mendapatkan pengakuan itu juga sangat besar. Ketika dia merasa orang tuanya tidak perhatian, tidak pernah memenuhi apa yang dia inginkan, ya dia akan hopeless. Kemudian itu akan ditunjukkan dari dia isolated gitu ya. Kemudian ya wajahnya murung, karena anak-anak itu kalau psikologinya kan wajahnya nampak gitu ya, nampak. Nah, wajah-wajah seperti ini yang akan diamati oleh groomer atau si pelaku predator itu. Maka kita perlu hati-hati gitu ya, menghadapi orang-orang seperti ini. Memang orangnya baik sekali. Jadi
biasanya diawali dengan prosesnya tadi ya. Dia mengamati lingkungan, menemukan target, kemudian melakukan actionnya, ya, dengan menunjukkan sisi-sisi baik dari apa yang dia miliki, sehingga siapapun yang berrelasi dengan dia itu selalu menganggap, bapak ini atau mas ini, om ini baik banget ya. Setiap kali ada anak saya aja kemarin diajak nonton film apa misalnya gitu ya, film anak-anak gitu ya di gedung bioskop, di traktir semua, habis itu diajak makan ke restoran apa misalnya seperti itu. Kemudian di situ dia akan mencari target mana yang kira-kira paling mudah untuk dijadikan target korbannya, ya seperti itu. Jadi orang ini akan menampakkan kepada masyarakat, terutama orang terdekat dari target, itu tentang kebaikannya dia, bahwa anaknya di dalam tanganku, dalam pengasuhanku itu pasti aman gitu loh. Sehingga ibu atau bapaknya, wah ayem aku saiki ya, sudah, artinya anakku sudah ada yang mengelola atau mendidik, mengasuh gitu ya, nggak usah ada babysitter, nggak usah ada pengasuh ART misalnya, sudah ada orang yang dengan sukarela ya mendampingi anak saya, bahkan kadang-kadang diajak makan di restoran dan seterusnya seperti itu. Nah itu kita perlu hati-hati gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian setiap kali ada orang baik kita curigai, enggak ya. Tapi itu adalah kalau berlangsungnya konsisten. Ya, kalau konsisten, kenapa mungkin setiap hari ke rumah gitu. Ketika kita tanya, loh mas atau om atau pak gitu ya, apakah bapak tidak kerja? Oh saya itu wirausaha misalnya. Saya sudah membuat agenda bahwa saya ingin menghibur atau mungkin saya ingin bermain-main dengan putra ibu atau putri ibu misalnya, karena saya punya acara seperti ini yang cocok untuk mengisi waktu luang putri ibu misalnya, seperti itu. Jadi perhatian banget dan seolah-olah anak kita itu aman di tangannya dia, ya karena dia memiliki argumentasi yang itu yang dibutuhkan anak-anak kita, yang kita sendiri ibunya bapaknya saat itu tidak mampu memberikannya, tidak bisa memenuhi. Padahal sebetulnya kita punya waktu, hanya kadang-kadang kita kebanyakan ibu itu tidak mau atau tidak berusaha untuk memanage waktu yang dimiliki dan lupa bahwa ada makanya itu yang perlu kita evaluasi ya. Jadi memang itu akan terjadi ketika si pelaku ini mendapatkan target, ya maka kita perlu hati-hati ya. Jadi memang proses terjadinya child grooming ini tidak to the point, begitu ketemu langsung kena, enggak. Bertahap. Pertama itu tadi menunjukkan perilaku yang sopan, kemudian mungkin pembicaraannya, bahasa yang kemukakan itu bahasa yang sangat bermoral, sangat beretika gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa melipir misalnya ya, bahasa Jawa halus itu misalnya ya, dengan kita orang tuanya itu berbahasa dengan sangat sopan misalnya, seperti itu. Nah sehingga kita merasa aman dan nyaman menyerahkan anak kita kepada dia. Gitu ya. Dan anak kita juga senang ketika bapak itu datang misalnya. Ya, ketika mas itu datang, anakku semangat banget, katanya ini habis ini mau diajak belajar bareng misalnya, mau diajari atau dilesi bahasa Inggris misalnya, seperti itu. Nah ini kita perlu waspada, artinya ada apa ini ya seperti itu. Bukannya kemudian kita dilarang, tidak, kita approach dulu, kita ajak ngobrol, kemudian kita sempatkan untuk ikut ya, melakukan aktivitasnya itu apa, misalnya pengen makan ke resto apa kesukaan anak kita, oh ya aku ikut ya, karena aku pengen nraktir anak saya, dan mas atau bapak yang selama ini sudah sering mengajak menraktir anak saya misalnya, seperti itu ya. Dan terus diamati bagaimana sikap dia pada anak kita. Groomer atau pelaku ya, predatornya itu memang agak berlebihan ya. Jadi dia overbaik gitu ya, overbaik. Jadi overbaik. Padahal ada maksudnya. Ada maksudnya supaya seolah dia ingin menampilkan diri yang aman, anakmu bersama aku, seperti itu yang selalu dimunculkan. Tapi ketika kita merasa aneh,
anakku itu dudu apa-apa nih gitu kan. Kenapa dia mau mengeluarkan begitu banyak dana misalnya. Dia mau mengorbankan begitu banyak waktu untuk anak saya, sementara aku sendiri saja harus ngambil cuti dan sebagainya ya untuk memberikan waktu saya untuk anak misalnya. Nah, ini kita bisa berdiskusi dengan dia ya. Bapak itu kerjaannya apa? Bagaimana operasionalisasinya? Kenapa Bapak sering banget membantu saya untuk mengasuh anak saya misalnya seperti itu gitu. Nah, nanti kita amati saja, mungkin ketika dia sudah mulai dicurigai nanti akan muncul aslinya. Kemudian dia menekan anak kita gitu ya. Jadi memaksa ya, mungkin seperti si Aurel itu ya di dalam Broken String-nya. Saya belum baca bukunya, tapi ya sinopsisnya baru sepintas gitu ya. Itu memang akhirnya kan dia menyadari ya, ketika kok aku diperlakukan seperti ini ya gitu. Kemudian ada rasa bersalah. Kok aku diem saja ya gitu ya, diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian memang ada pernah ya dia mengalami ingin self harm untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Jadi itu ketika dia sudah diperlakukan, dimanipulasi, dieksploitasi oleh pelaku, itu biasanya kemudian akan muncul rasa bersalah. Kenapa aku kok diem saja sih digituin misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ya. Kenapa anak saya bisa terbuka dengan orang lain, tidak terbuka dengan saya ibunya. Nah, ini kita yang harus mengevaluasi. Tidak mungkin anak itu males ngobrol dengan ibunya ketika dia tidak punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan ibunya saat berkomunikasi. Ya, jadi itu yang perlu kita evaluasi. Kenapa ya dia dengan bapak itu atau mas itu kok begitu asik, ngelenik kalau ngomong di teras misalnya. Tapi kok dengan itu saya enggak gitu ya, sebagai ibu anak. Kan selalu yang perlu kita lihat kembali gitu ya, Bu Juli ya, bagaimana nih anak-anak kita, hubungan kita dengan mereka gitu seperti apa gitu. Dan tentunya kita nanti juga akan bahas gitu ya, Bu Juli ya, bagaimana sih ciri-ciri anak-anak yang mungkin pernah mengalami child grooming gitu ya. Tapi kita bahas di segmen kedua ya, Bu Juli ya. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat, masih dengan tema child grooming, apa dan bagaimana menghadapinya. Kami juga tentunya mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, dosen psikologi UMS, Ibu Dr. Yuliani Prasetyaningrum, MPSI psikolog gitu ya. Ibu Juli, tadi kita sudah bahas gitu ya bagaimana tentang child grooming ini, bagaimana juga prosesnya gitu ya, dan bagaimana modus pelakunya ini gitu. Nah, setelah itu kita mau lihat nih Bu Juli, mungkin ada pemirsa dan pendengar di rumah nih yang mau mengamati anak-anaknya. Sebenarnya bagaimana sih ciri anak-anak tuh yang mereka pernah gitu mengalami grooming gitu, seperti apa nih Bu Juli? Iya, betul sekali nih. Iya, jadi para ibu muda yang putra-putrinya itu masih usia sekolah gitu ya. Juga mungkin kalau sekarang ini kan saya sendiri juga punya teman ibu-ibu PKK yang ternyata setelah punya cucu itu kesibukannya tambah ya. Jadi jadi MC ngomong cucu seperti itu. Nah, kalau misalnya ya ibu-ibu ini cucunya sudah usia SD ya, jadi TK akhir ya, TKB atau SD sampai dengan menjelang SMP misalnya. Nah, ini perlu tahu ya child grooming itu apa. Karena memang sepertinya itu menjadi tren ya, tren. Kenapa tren? Karena secara mungkin secara hukum kan belum begitu diperhatikan, belum begitu kuat. Ketika itu tadi korban tidak merasa menjadi korban, sehingga misalnya yang nuntut orang tuanya lah, masalahnya apa? Aku tidak melakukan merugikan apapun denganmu orang tua, misalnya seperti anaknya nggak apa-apa misalnya. Nah, ini kan memprihatinkan kita, sehingga pelaku itu seolah-olah difasilitasi gitu ya untuk melakukan kecenderungannya atau melakukan perilaku yang sebetulnya ini betul-betul berakibat jangka pendek dan jangka panjang ya bagi anak-anak kita ya, seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi yang pertama itu mungkin mengamati dengan siapa anak-anak kita itu bergaul seperti itu ya. Apakah
itu bisa dilakukan oleh anak-anak sebaya? Memang bukan, beda. Ya, beda. Kalau anak-anak sebaya melakukan hal yang aneh-aneh, itu memungkinkan anak ini juga korban dari child grooming. Mungkin dia sudah merasakan kenikmatan itu gitu ya, kemudian dia mencari mangsa, katakan menjadi bukan groomer lagi karena sesamanya, sebayanya gitu ya, temennya difasilitasi itu supaya mendapatkan kenikmatan itu misalnya, itu bisa, tapi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak banyak gitu ya. Tapi yang sering kali terjadi adalah ketika misalnya orang tua sudah menyadari tentang apa yang terjadi pada anaknya, dia akan mencari korban lain. Kenapa? Karena dia menikmati. Masa udah ketahuan gitu ya? Iya, dia ketahuan oleh dia cari korban lain. Iya, dia akan cari korban lain. Kenapa? Karena kecenderungan itu, dorongan itu sudah sedemikian kuat, dan kepuasan yang dia inginkan itu adalah ketika dia mendapatkan korban dan kemudian memanipulasi korban, mengeksploitasi, melecehkan korban sesuai dengan kehendaknya. Ya, barangkali ketika dia punya istri, ya sudah punya istri misalnya, itu mungkin istrinya tidak mau diperlakukan seperti itu gitu ya misalnya. Tapi namanya korban, dia sudah tergantung secara psikologi pada si pelaku, nah itu akan diperlakukan apapun dia akan menikmati, apalagi kemudian dia mendapatkan informasi yang salah gitu loh, bahwa yang bapak lakukan, yang om lakukan ini adalah hal yang wajar gitu ya. Nanti kalau kamu sudah seusia om juga akan mengalami hal itu misalnya, tapi mungkin nanti dengan orang yang tidak seperti om misalnya, yang penuh kasih sayang misalnya, ya dia memanipulasi secara psikologis itu tadi. Nah, ciri-cirinya apa? Ketika anak kita itu, anak orang ya, anak-anak itu, anak-anak gitu ya, anak-anak itu ternyata telah menjadi korban ya. Nah, biasanya anak-anak yang sudah menjadi korban dan belum merasa itu masalah, atau dalam tanda petik masih menikmati gitu ya diperlakukan seperti itu dia akan terus-menerus memuji-muji pelaku. Jadi child grooming ini memang terjadi di depan orang tuanya gitu ya, atau signifikan iya, karena orang tuanya tidak menyadari itu tadi. Orang tuanya merasa alhamdulillah misalnya, puji Tuhan anakku sudah ada yang menggantikan aku. Ya, kalau pagi berangkat sekolah, kalau dengan mamanya kan harus cepet-cepet, tapi dengan omnya ini bisa agak longgar waktu aku sendiri juga tidak terlambat ke kantor misalnya gitu ya. Nah, ini kemudian anak kita ini juga malam hari setiap saat apapun yang dipuji adalah om itu ya, atau si pelaku itu, bahwa orang terbaik itu si om itu. Pokoknya segala hal yang dilakukan oleh mamanya atau bapaknya yang baik, dia selalu mengatakan, iya om Fulan itu juga melakukan itu pada saya, pada aku gitu misalnya, selalu gitu. Dan apa yang dilakukan oleh ibunya atau bapaknya itu tidak lagi akan diapresiasi. Aku sudah mendapatkan itu dari om, aku sudah disayang oleh om misalnya, seperti itu. Jadi dia selalu memuji-muji orang tertentu yang kita sendiri sudah kenal orang itu gitu ya. Jadi memang child grooming ini tidak sembunyi-sembunyi, jadi bukan penculikan, tidak, tapi memang betul-betul di depan orang tuanya melakukan itu. Di depan orang tuanya itu memanipulasi atau merekrut gitu ya, itu di depan orang tuanya. Berarti tidak hanya yang dimanipulasi, tidak hanya anaknya ini, orang tuanya pun juga dimanipulasi. Orang tuanya dimanipulasi dalam pengertian mengagumi dia sebagai orang baik yang mau membantu si ibu atau si bapak ini merawat anaknya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya tanpa biaya apapun gitu kan. Kalau kita pakai ART atau pakai babysitter atau apapun kan harus ada biaya yang cukup tinggi gitu ya. Sementara ini tidak pakai biaya, bahkan kadang-kadang anaknya butuh buku dibelikan misalnya gitu ya untuk sekolah, seperti itu. Jadi nah itu diamati oleh orang tua, dan anak itu selalu memuji terus apapun. Bahkan ketika ayahnya melakukan sesuatu yang salah, itu anak akan ayah tuh kok gitu sih, kalau si om tuh nggak pernah loh ya kayak gitu misalnya. Jadi dibanding-bandingkan, jadi selalu seolah-olah yang paling unggul itu orang itu gitu ya. Jadi kita perlu waspada. Kemudian sering menghabiskan waktu bersama pelaku. Jadi misalnya
harusnya pulang sekolah kan dia makan siang di rumah, tapi nggak mau. Mah, aku ini makan siang sama Om mau jajan bakso misalnya, atau mau beli soto, atau mau beli apa gitu ya. Karena Om ini sedang dapat rezeki gitu misalnya. Jadi kemudian pulang sampai sore misalnya, bahkan mungkin sampai habis maghrib misalnya. Kamu udah sholat maghrib belum? Ya, oh nanti aja makan, bisa dijamak. Loh, kok dijamak? Kamu tadi kemana? Oh tadi diajak ke Tawangmangu misalnya. Lah, misalnya ngapain kamu ke sana? Nah, jadi aktivitasnya itu lebih membuat dia enjoy ketika dengan pelaku itu. Nah, ini kita perlu waspada. Ada apa dengan anak kita? Dan kita harus introspeksi juga. Betul. Ya, ini Betul. ada apa dengan diriku, anakku aja. Jadi kan dia sering banget mendapatkan hadiah, misalnya nggak ulang tahun, tiba-tiba di kamarnya ada mainan apa yang dia sukai dan harganya mahal, misalnya ratusan ribu gitu ya, padahal dia minta orang tuanya belum mampu dibelikan, dipending terus, tiba-tiba sudah ada gitu ya. Sama ketika ditanya, loh kok punya ini, kamu punya itu, punya siapa, temanmu ya, kok pinjam ya, misalnya enggak, punya aku, loh kok bisa kamu punya, dikasih Om misalnya. Nah, ini kita sudah harus waspada. Ada apa dengan anak kita? Tetapi yang perlu diingat, jangan langsung dimarahi. Hati-hati kamu sekarang nggak boleh deket sama Om. Jangan, gitu. jangan. Jadi didekati dulu. Kita langsung introspeksi ya. Ada apa denganku? Kenapa anakku lebih memuji-muji orang lain daripada bapaknya, daripada ibunya? Nah, kita bisa langsung memeluk dia. Oh iya ya sayang, maaf ya, Mama belum bisa membelikan itu. Kamu dibelikan Om ya. Apalagi yang diberikan Om padamu? Aku sering dikasih uang saku, Mah. Kalau Mama ngasih aku 10.000, aku dikasih 50.000 misalnya. Ya, jadi banyak hal yang dilakukan pada anak kita dan anak kita menikmati itu, gitu ya. Karena dia belum merasakan bahwa yang diperlakukan padanya itu tidak benar. Dia menganggap ini sebagai pemberianku pada Om. Aku sudah diberi macam-macam, dia minta apa padaku ya aku beri. Ya, imbal baliknya anak merasa berpikirnya seperti itu. Merasa harus harus membalas seperti itu. Balasan gitu. Seperti bukunya Aurel itu kan juga begitu. Dia menyadari ketika pemikiran dewasanya mulai muncul. Kok aku dibeginikan sih? Dia itu siapa sih? Kok aku mau sih? Gitu kan? Menyadari baru insight. Ya, seperti itu biasanya. Tapi biasanya ya ketika dia sudah mulai dewasa, katakan dia memasuki masa puber, di mana eksistensinya pengen diakui, kemampuan analisis sintesisnya mulai berkembang, maka apa yang terjadi akan dia analisis. Kok aku dibeginikan sih temanku, apa ya dingenek kita oleh orang lain misalnya, oleh si Omnya sendiri atau orang lain. Bertanya-tanya terus, kemudian mulai dia bisa. Nah, dalam situasi seperti ini orang tua itu merupakan subjek yang harus ada. Ya, sangat jadi penting ya peran sangat orang tua penting. di situ ya. Iya, jadi itu kita perlu mengevaluasi ada apa. Anak kita lebih suka berkomunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan aku ibunya, suamiku bapaknya. Kenapa? Nah, kita mulai harus memeluk, dalam tanda petik memeluk dalam pengertian tidak hanya sekedar memeluk tapi juga ngobrol, menerima pendapatnya. Ketika dia ngomong, sesibuk apapun kita dengarkan. Mindset kita harus kita ubah. Di kantor, urusan kantor. Ketika sampai di rumah, tidak boleh bawa kerjaan kantor. Harus fokus untuk anak, ya, seperti itu. Nah, kenapa ketika anak itu sudah mulai merasakan masalah dengan dirinya, dia mulai tertutup biasanya. Kenapa? Karena selama ini ketika dia menyampaikan sesuatu kepada ibunya atau bapaknya, langsung di-cut. Oh, kamu kok tanya kayak gitu sih? Kamu kan masih kecil misalnya. Ya, misalnya dia baru menceritakan, Mah, Pak, kemarin itu Om itu kok pegang misalnya, pegang. Hah? Itu tabu ya, kamu kok ngomong seperti itu sih? Siapa yang ngomong? Anak kecil nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, anak kecil. Nah, itulah yang membuat anak-anak kita itu butuh orang yang mau menerima apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan apa yang dia alami gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan, seolah-olah anak itu sudah ada
pendidiknya seperti itu. Toh teman-temannya juga dicolke bapak ibu ya rapopo. Nah kebetulan aja teman-temannya tidak menjadi targetnya groomer tadi gitu ya, predator tadi, atau mungkin karena doa orang tuanya berbeda dengan orang tua si korban ini misalnya ya, lebih kuat misalnya. Jadi anak ini dan juga anak-anak yang tidak bermasalah itu karena dia mendapatkan kasih sayang di rumahnya sehingga tidak menjadi target bagi si groomer gitu kan, bagi si predator itu gitu, seperti itu. Nah ini yang tidak dirasakan atau tidak dipikirkan oleh orang tua. Dia hanya mencari kambing hitam saja. Kenapa sih anakku kok jadi seperti ini, misalnya tertutup, kemudian jarang bercerita, tidak mau lagi bercerita. Mbok, kamu ngomong sama mama, kamu ada apa sih kok sekarang kadang-kadang nangis sendiri misalnya. Nah sebetulnya dia sudah mulai merasakan ada masalah dengan hubungannya dengan si om ini misalnya. Nah ini kita perlu datang untuk menjadi penolong katakan, atau orang yang dibutuhkan oleh anak. Apa butuh dengarkan ya. Jadi apa yang kamu rasakan, coba ceritakan kepada mama apa yang terjadi misalnya, apa yang kamu alami misalnya. Dan ketika dia cerita, tunjukkan atensi kita. Oh gitu ya. Jadi tapi tidak perlu wow gitu, sampai segitu, awas nanti, nggak usah ya. Oh gitu ya. Oh kemudian kita tunjukkan empati kita. Pasti kamu sedih ya, pasti kamu merasa kecewa ya, pasti kamu marah ya, mama juga marah mendengar ceritamu ya. Nah sekarang kira-kira menurut kamu apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Jadi dengan kita menawarkan itu, anak merasa oh berarti aku diizinkan oleh ibuku untuk ngomong. Selama ini kan kalau aku ngomong dikat, kamu ngerti aja, anak kecil nggak usah banyak omong misalnya. Sudah diberi kesempatan, nah, akhirnya dia akan merasakan inilah yang aku butuhkan dari seorang ibu. Maka dia akan kembali pulang ke ibunya ya. Kemudian dia akan menjauhi si pelaku ini step by step gitu. Dan kita memang harus menjaga anak ini karena dia orang dewasa yang punya segala kelebihan dibandingkan anak kita ya, fasilitas yang dia punyai gitu ya. Maka memang kita betul-betul harus mendampingi anak kita dimanapun dia berada gitu ya, dalam masa-masa dia ingin melepaskan diri dari pelaku misalnya. Ini ternyata itu luar biasa sekali dampaknya juga untuk anak gitu ya Bu Julia. Kalau sampai misalnya benar-benar terjadi kepada anak-anak itu, jangan sampai tentunya ini juga terjadi pada anak-anak kita ataupun anak-anak teman kita, anak-anak keluarga kita, jangan sampai terjadi gitu ya. Nah terakhir nih Bu Yuli, gimana nih caranya atau triknya menjauhkan anak dari child grooming ini seperti apa? Iya, jadi betul sekali. Jadi intinya sebetulnya ya akibat dari child grooming tadi, anak kadang-kadang susah tidur dan sebagainya. Jadi kita bisa mengamati. Nah, lalu bagaimana ya? Bagaimana kita bisa mengantisipasi atau menghindarkan anak-anak kita dari child grooming ya? Jadi seperti yang tadi sudah kita diskusikan bahwa anak itu butuh kasih sayang pasti. Apa itu kasih sayang? Iya, kasih sayang itu pertama dilus-lus gitu ya. Kalau masih kecil ya dilus-lus. Kalau sudah mulai beranjak dewasa, ketika kemampuan intelektualnya itu sudah mulai berkembang, maka curiosity-nya, keingintahuannya kan makin banyak, maka anak akan banyak bertanya pada kita. Nah, disitulah dia butuh seseorang yang mau menerima pertanyaan dari dia dan mendiskusikan pertanyaan itu untuk menemukan jawabannya, seperti itu ya. Jadi perhatian, atensi dari orang tua yang itu tercipta melalui komunikasi yang asertif gitu ya, melalui komunikasi yang terbuka, menerima, bahasanya bahasa menerima gitu ya, bahwa anakku ini apa yang disampaikan itu penting ya, penting untuk kita kita respon ya, respon secara konstruktif ya. Nah, seperti itu. Jadi anak perlu menciptakan suasana yang aman dan nyaman, tidak hanya secara physically saja tapi juga psychologically, bahwa anak itu aman dan nyaman. Artinya apa? Ketika dia di rumah, dia ingin
ingin menanyakan sesuatu, ada mama, ada papa, ada kakak, misalnya seperti itu. Ya kita ciptakan itu, jadi semuanya kita gerakkan gitu ya. Kemudian, nah anak perlu seks edukasi tadi ya. Kemarin ya kita Desember lalu kita membahas ini. Itu perlu kita tanamkan pada anak. Mana organ-organ vital yang harus dijaga, mana yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang asing atau orang yang kita kenal juga, misalnya temannya atau siapa mau menyentuh organ-organ terlarang itu, teriak gitu misalnya, tolak, teriak atau bilang tidak misalnya, jangan misalnya seperti itu. Itu harus kita latihkan sejak dini bahwa organ ini itu harus kita jaga. Ya karena itu anugerah Tuhan, anugerah Allah yang harus selalu kita pelihara dengan baik gitu ya, tidak sembarang untuk bisa diperlakukan gitu ya, karena masalah kesehatan dan yang lain-lain. Nah kemudian aktivitas anak, ya jadi medsos, child grooming itu juga bisa lewat online, Mbak. Nah itu yang memang lebih membutuhkan, lebih juga untuk kita kontrol sebagai orang tua, lebih ya? membutuhkan energi untuk bisa membuktikan itu. Ya maka hati-hati meminjami atau memberikan HP pada anak-anak kita. Kita perlu tahu bagaimana cara memonitornya, ya itu. Jadi itu perlu kita perhatikan apa saja yang dia akses gitu ya melalui HP-nya. Kemudian kita membiasakan anak atau tentang apa yang ketika kita tahu anak kita korban gitu ya misalnya, nah maka kita bisa mendiskusikan itu, apa yang terjadi, sisi baiknya apa, sisi buruknya apa yang akan mengakibatkan apa, itu bisa kita diskusikan. Nah kemudian iya kemudian ketika anak kita itu menunjukkan memang dia betul-betul sudah dalam kondisi yang cukup parah, maka kita bisa mendiskusikan dengan pihak-pihak yang kompeten ya, psikolog. Kita misalnya kita menemui psikolog atau mungkin psikiater barangkali itu sudah sangat ekstrim kejadiannya misalnya, atau mungkin ulama yang paham tentang psikologi misalnya gitu ya, apalagi juga menguasai tentang child grooming misalnya, itu akan lebih baik ya. Ya. Itu yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai orang tua. Dan satu hal yang harus diingat oleh para orang tua itu, ciptakan rumah itu sebagai betul-betul home, bukan house. Ya, home sweet home, bukan house. Kalau house itu kan bangunannya gitu ya, tempat kita pulang tidur itu house. Tapi kalau tempat kita pulang, apa yang ingin kita lakukan, kita kemukakan, kita eksplorasikan, itu ada di situ. Nah itulah home. Dan kebutuhan kasih sayang, semua orang itu kan butuh kasih sayang. Ketika pulang kemudian mamahnya sudah di rumah, hai sayang, apa yang hari ini tadi apa saja, kamu ketemu dengan siapa saja, dan bla bla bla, diajak ngobrol dan lain-lain, yuk makan sama mama ya, mama juga nunggu kamu belum makan siang nih misalnya. Ya jadi anak itu nyaman, aman ketika sampai di rumah. Jadi ciptakan atau penuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang bersosialisasi, ya itu kita ciptakan, kita berikan kepada anak kita, maka dia tidak akan mencari kemana-mana, insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ibu Juli tentang ilmunya hari ini, luar biasa, masya Allah. Semoga juga bisa diterima gitu ya oleh pemirsa dan juga pendengar. Terima kasih Ibu Juli sudah memberikan ilmunya hari ini. Semoga sehat selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah berjumpaan kita dalam program BIM hari ini, saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.